Alhamdulillah, dengan izin Allah, kita telah merampungkan materi kita tentang 8M. Tentang 8M, pilar kuat mengimani Al-Quran. Yang awal ini materi dia berpangkal dari hadis Nabi yang berbunyi, Innallaha yarfa'u. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat bihadzal kitabi, kitab Al-Quran ini, dengan kitab Al-Quran ini, aqwama, sekelompok kaum, ya, beberapa kaum, dan sebaliknya wa yadau bi akharin, dan akan merendahkan dengan Al-Quran pula sekelompok yang lainnya. Lalu kita masuk pada siapa orang-orang yang Allah itu akan angkat martabatnya, akan Allah angkat derajatnya. Ini penjelasannya di surah Al-Baqarah. Itu orang-orang yang mereka itu bisa mengimani Al-Quran. Kata Allah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang-orang yang mereka itu mengimani Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka mengimaninya. Itulah orang-orang yang disebutkan sebagai orang-orang yang diangkat martabatnya. Yang dalam bahasa Al-Baqarah ayat kelima sebagai wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah mengimani Al-Qur'an. Nah, itu kunci agar diangkat martabatnya oleh Allah. Maka dari sini kemudian muncul materi kita ini tentang 8M. Pilar kuat mengimani Al-Quran. 8 hal yang harus ada dalam diri seseorang yang ketika dia praktekkan insya Allah dia bisa dianggap sebagai pribadi yang mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran. Ya, kita sudah sebutkan materinya secara detail. Nanti kita bisa kirimkan video semuanya untuk bisa dilihat kembali ya. Untuk diulang-ulang. Oke, kita urut ya. Yang pertama apa? Benar. Membenarkan Al-Quran. Yang pertama. Ya. Yang kedua, baru mempelajari Al-Quran. Ya, belajar. Belajar baca, belajar tahsin, belajar hafal, belajar tadabbur. Ya. Belajar caranya berdakwah. Kita belajar. Nanti apa tujuan belajar itu? Tujuan adalah kita bisa yang ketiga. Bisa mentadaburi Al-Quran. Itu goalnya. Mentadaburi Al-Quran. Ketika baca, dengarkan, hafalkan, amalkan, kita bisa mentadaburinya. Nah, ya proses kita belajar itu goalnya apa, Bu? Saya bisa mentadaburi Al-Quran. Baru masuk yang keempat, yaitu mendengarkan Al-Quran dengan tadabbur. Jadi sudah mulai beda, Bu. Selama ini orang mendengar Al-Quran, tapi belum tadabbur karena nggak ngerti maknanya. Nggak ngerti dia maknanya. Maka dia belajar untuk bisa mentadaburi makna Al-Quran. Bisa pakai metode sekejap, bisa pakai metode yang lain, bisa belajar bahasa formal. Dengan tujuan agar nanti dia itu mendengarkan Al-Quran dalam keadaan bisa mentadaburinya. Nah, ini yang keempat. Yang kelima adalah Membaca membaca Al-Quran. Al-Quran. Nah, dengan tadabbur. Ya. Selama ini orang baca, tapi nggak ngerti mananya, jadi nggak tadabbur. Sekarang nggak. Ya, sudah berbeda. Kita ini sekarang membaca Al-Quran dengan tadabbur. Beda itu. Itu baru terasa tuh, apa istilahnya, manfaatnya dalam pribadi. Ya. Lalu berikutnya adalah menghafal Quran. Menghafal Al-Quran. Tapi dengan tadabbur juga. Jadi kita hafal itu apa siapa? Kita ngerti dengan apa yang kita hafal. Ya, ada orang-orang yang hafal Quran, ya, tapi belum sampai tataran bisa paham dengan apa yang dihafalkan. Yang penting hafal saja. Ya, padahal masya Allah yang jadi goal adalah
bisa memahami akan makna-maknanya. Apatah kalau sekiranya yang dihafal itu dia bisa paham maknanya. Jadi beda sekali. Orang yang punya hafalan ya, yang dia pahami sama yang tidak. Maka pilar kuat itu kapan? Ketika dia bisa menjadi orang yang ya menghafal Al-Quran dalam posisi bisa mentadaburi maknanya. Ya, baru yang ketujuh. Apa yang ketujuh? Mengamalkan Al-Quran Mengamalkan Al-Quran. dengan tadabbur. Kira-kira maksudnya Bu, ya. Jadi orang itu ketika mengamalkan sesuatu Bu, itu hadir ayatnya, hadir ayatnya. Sekarang ini, Ibu Musalama duduk jam begini sedang belajar, ya. Ini kan sedang belajar. Kalau ditanya, kenapa Ibu belajar? Apa yang jadi alasan kenapa Ibu belajar? Kira-kira apa jawabannya? Karena ingin lebih mengetahui, maksudnya lebih memahami lagi eh, terkait Al-Quran. Oke, sekarang mana dalilnya? Mana dalilnya yang menjadi alasan Ibu mau belajar sekarang? Kan gitu kan? Itu keluar tuh. Oh, dalilnya apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kan gitu kan? Mereka Itu wama dalilnya. unggu Apa lagi dalilnya? Dalilnya itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi. Ya kan? Ya. Dan seterusnya. Itu yang kita maksud dengan Bu, dengan orang itu mengamal Al-Quran posisi dia itu bisa menghadirkan. Bisa menghadirkan ayat-ayat yang menjadi sebab kenapa dia beramal. Wah, itu pasti beda sekali, Bu. Ya. Itu yang kalau orang katakan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu mengamalkan Al-Quran. Dan semakin kuat ketika itu bisa dihadirkan itu ayat-ayat yang selama ini dia pernah hafalkan. Masya Allah, dia pernah hafalkan. Sekarang orang tanya, eh, di waktu sholat, sholat fardu dia sholat. Tapi itu nggak hadir ayatnya, nggak hadir ayatnya. Coba kalau hadir. Apa ayat di masa sholat? Wa yuqimuna sholata. Dan mereka mendirikan sholat. Ya. Jadi saya pergi sholat ketika mendengarkan azan. Azan subuh pergi sholat subuh. Kenapa? Karena saya mempraktekkan ayat ini dengan tujuan saya nanti semua menjadi orang-orang yang muflihun. Nah, itu kan? Itu hadir itu sekalian. Jadi waktu dia sholat itu dia sedang dalam posisi mempraktekkan Al-Quran. Mempraktekkan Al-Quran. Apalagi bisa lihat. Ketika ibu nelfon orang tua. Assalamualaikum mama. Assalamualaikum bapak. Bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu. Kira-kira itu waktu nelfon itu apa yang hadir dalam pikiran kita? Bahwa menyenangkan hati orang tua. Terkait. Itu kira-kira ada nggak ayatnya itu? Ada nggak ayatnya bisa lihat? Wah ada ayatnya. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kamu kepadanya. Ya, jadi ada perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Sekarang bagaimana bentuknya itu? Dia tanya nelpon, nelpon orang tua. Apalagi bicara yang bagus. Apalagi kalau ada permintaan orang tua dipenuhi. Itu adalah bahagia dari memperhatikan ayat ini. Ya, demikian pula masih baik lagi contoh-contoh yang lainnya itu, yang lainnya itu. Termasuk ini, kalau kita belajar ini, wah ini ya, kalau belajar ayatnya banyak banget, ya banyak banget. Kenapa harus semangat belajar? Karena begitu banyaknya ayat-ayat ini yang menunjukkan kita harus kita belajar. Harus kita lakukan. Yang paling gampang ayat pertama, hudalil muttaqin. Dia adalah hidayah. Tapi hidayah itu kita nggak mungkin dapat kalau kita nggak paham. Dan paham itu harus kita belajar. Belajar semuanya kan? Belajar yang belum kita ketahui. Ini Al-Quran nih. Semuanya nih. Tebalnya segini nih. Ya kan? Kalau dicek sampai sekarang ini, kalau ngaji kita udah ngerti nggak? Ya. Kalau mengerti ngerti berapa banyak?
akan terasa bahwasanya jawabannya masih banyak yang belum kita pahami. Berarti di sana masih ada ruang untuk kita belajar. Masya Allah. Nah, tinggal masing kita melihat ya sejauh mana waktu yang mau disiapkan untuk belajar. Ada belajar modelnya itu per juz, seperti kita belajar di kelas sekejap, itu kan per juz itu. Ada modelnya itu kajian tematik per tema, seperti di program kait kita ini, atau per tema seperti program kita program pasti setiap bulannya, gitu. Nanti masing-masing yang melihat ya sejauh mana waktu yang dianggap cocok bagi diri dia ya untuk apa? Untuk dia luangkan untuk belajar Al-Quran, belajar tadabbur Al-Quran. Nah, ini yang tujuh sekalian, mengamalkan Al-Quran dengan tadabbur, menghadirkan itu ayat lagi. Oh, masya Allah. Baru yang terakhir, apa itu yang terakhir? Mendakwahkan Al-Quran. Mendakwakan Al-Quran dengan tadabbur. Artinya mengajak orang ya untuk ya untuk mempraktekkan Al-Quran dalam bentuk dalam bentuk apa? Membenarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya, kemudian memahami Al-Quran, mentadaburi dan seterusnya. Jadi kita banyak orang seperti apa yang sudah kita perbuat juga mendakwakan. Itu ada ayatnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah kan? Ud'u berdakwalah kamu ya dan seterusnya masih banyak tentang masalah berdakwah itu ya. Jadi sekalian, secara keilmuan, alhamdulillah kita sudah mendapatkan ya, insya Allah ini cukup komplit ini. Jadi hampir semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu insya Allah masuk, ya masuk di satu dari delapan perkara ini. Ya, secara keilmuan, masya Allah, alhamdulillah kita sudah pelajari di kelas kita di program kait ini. Harapan kita adalah kita bisa mempraktikkan satu persatu daripada pilar-pilar yang kuat yang harus ada agar kita bisa dianggap sebagai pribadi yang mengimani Al-Quran. Kebayang Bu? Pilar satu membenarkan, pilar dua mempelajari Al-Quran, ada pilar tiga. Bayangkan Bu kita punya rumah itu kan, dia ada punya pilar-pilar, ada tiang-tiangnya. Bagaimana kalau rumah itu Bu? Ada satu pilar utamanya nggak ada itu. Bagaimana rumahnya? Bisa roboh itu, nggak sempurna itu. Nah, itu kira-kira inilah 8 pilar yang harus ada ya dalam bangunan keimanan kepada Al-Quran. Dalam bangunan keimanan kepada Al-Quran. Nah, secara keilmuan Bu, Bapak, kita sudah mendapatkannya. Dan kita harap ilmu ini bisa dipraktekkan. Ya, membuat kita semakin kuat dalam sisi membenarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dengan tadabur, membaca Al-Quran dengan tadabur, menghafal Al-Quran dengan tadabur, mengamalkan Al-Quran dengan tadabur, dan mendakwakan Al-Quran dengan tadabur. Masya Allah. Bisa kebayang ini. Kalau hidup kita seperti begini, Bu. Seakan-akan dari pagi, dari bangun tidur, sampai tidur lagi, kita dalam posisi mempraktekkan Al-Quran. Dalam posisi mengimani Al-Quran. Ya, bayangkan, kalamullah. Ini kira-kira kalau orang yang begini modelnya, apakah Allah akan cuek kepadanya? Apakah Allah nggak peduli kepadanya? Masya Allah. Sebaliknya, ya, ini semuanya akan mengundang datangnya cinta Allah kepadanya. Dan membuat Allah kemudian akan melimpahkan rahmatnya yang begitu banyak kepadanya. Sampai ujung-ujungnya, Bu, bisa membuat hidupnya di dunia ini tidak menderita. Tidak sengsara. Tapi sebaliknya, hidupnya di dunia ini akan berada dalam kondisi yang terbaik. Kayak gitu sekalian. Ya, betul ya. Orang hidup itu memang ada variasi kehidupan.
Ya, ada kalanya apa? Mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Dan sebaliknya, ada hal-hal yang mengenakan dalam hidupnya itu. Tapi semua sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk mempraktikkan Al-Quran. Mempraktikkan Al-Quran. Tapi yang pasti, kalau ada masalah, ya kita nggak disuruh untuk membiarkannya biar gitu aja. Betul ada bersabar, sambil berdoa kepada Allah agar Allah itu angkat masalah tersebut, ya kan? Itu namanya sabar itu, menerima tanpa komplain, nggak banyak mengeluh tentang musibah tersebut, tapi disertai dengan berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah agar Allah mengatasi masalah-masalah tersebut. Kan hilang. Nah, itu sekalian, itu goalnya. Buat hidup kita ini tidak menderita di dunia, bahkan semakin bagus insya Allah. Nah, ini yang sekalian yang akan menjadi materi kita pada malam hari ini, ya, yaitu kajian tentang surat Toha. Surat Toha ayat yang pertama, ya, sampai ayat yang ke-6. Surat Toha ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Masya Allah, ya. Ini surat sangat luar biasa ini. Sangat luar biasa. Yang seharusnya membuat kita ini memberikan perhatian besar kepada surat ini. Ya, coba kita buka semuanya. Surat Toha, surat yang ke-20, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, halaman 312. Sudah Bu semuanya? Masya Allah Bu. Coba kita baca Bu, ini ayat demi ayat. Bahkan dari kata demi kata. Masya Allah. Ya boleh baca Ibu kita. Suaranya Bu. Ya, Ustaz. Saya baca ya, Ustaz, ya? Iya silakan Ibu. Sampai ayat 6. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilam tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Oke cukup. Masya Allah. Coba Ibu kita. Dicoba diterjemahkan. Ayo. Tapi saya nggak itu lihat terjemahannya ini Ustaz, cuma Nanti baca. Saya bantu nanti. Maksudnya saya ini Quran terjemahan. Ya boleh. Jadi Ya. saya baca aja. Ya. Gak apa-apa. Toha. Kami tidak menurunkan alaika kepadamu Muhammad Quran Al-Quran ini litasqa agar engkau menjadi susah. Illa kecuali atau melainkan tazkiratal liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Tanzilam mimman diturunkan dari Allah yang khalaqal arda menciptakan bumi was samawatil ula dan langit yang tinggi. Ar-Rahmanu yang maha pengasih alal arsyistawa yang bersamayam di atas
ars. Lahu ma fis samawati, miliknya lah apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan di bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya, wa ma tahta taro, dan apa yang ada di bawah tanah. Oke, Bu. Ibu, bayangkan ini ayat, kan? Termasuk ayat-ayat dalam surat Makkiyah. Ya, Makkiyah artinya apa? Di awal-awal Islam sebelum hijrah. Kita bisa bayangkan, waktu Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah, diamalkan. Ya. Tapi ini sudah mulai apa? Sudah mulai berbeda. Karena apa? Yang dia amalkan ini satu yang berbeda dengan kebanyakan perbuatan kaumnya pada saat itu. Orang-orang pada syirik, ya, perintahnya tidak syirik. Orang-orang nggak sholat dengan cara khusus, maka dia sholat, ya. Banyak hal berbeda. Nabi praktekkan sampai datang perintah untuk mendakwakan Al-Quran dengan terang-terangan. Nah, di sini bermulai nih, mulai muncul masalah, ya. Waktu Nabi mulai mendakwakan Islam, ya, ini Al-Quran dengan terang-terangan. Apa yang terjadi? Mulailah orang-orang yang dulunya bilang dia itu amin, terpercaya. Dia orang yang jujur. Mulai bilang, sudah gila ini Muhammad. Subhanallah. Majnun. Mereka bilang, yang dia bilang ini adalah asatirul awwalin. Hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang sebelumnya. Bu. Apalagi, maka semakin lama semakin parah. Sampai diboikot. Sampai diboikot itu. Ya. Sampai susah dunianya. Susah dunianya itu. Bergerak tahun sampai mendekati tahun ke-9, tahun ke-10. Sedian. Terus, ya. Sampai mendekati tahun ke-12 sebelum hijrah itu. Semakin lama semakin susah. Kalau ini semakin susah. Kenapa? Karena mempraktekkan Al-Quran. Mempraktekkan Al-Quran. Yaitu mempraktekkan tauhid. Ibadah hanya karena Allah. Yang berat kapan itu? Ketika mempraktikkan Al-Quran dalam bentuk mendakwakannya kepada orang lain. Wah, ini yang berat ini. Kalau sekedar diamalkan untuk pribadi, biasa saja. Tapi ketika ada perintah, ya, untuk mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah, nah ini baru mulai nih, terasa berat. Ya. Ini apa namanya? Namanya tashqa. Engkau menjadi susah. Ya, engkau susah. Makanya bisa lihat, turunlah ayat ini. Untuk apa? Untuk mengingatkan Nabi bahwasanya Allah turun Al-Quran. Bukan dengan tujuan membuat hidupnya semakin susah. Kata Allah, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, ma tidaklah. Anzalna, kami turunkan, alaika kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Ini Al-Quran kami gak turunkan litashqa, agar engkau menderita, agar hidupmu jadi susah. Ya. Bukan tujuannya agar engkau punya sasaran maki-makian. Bukan tujuan agar engkau punya sasaran hinaan. Bukan itu tujuannya. Ya betul, zahirnya kelihatan, zahirnya seperti begitu. Ya, tapi bukan itu tujuannya. Bukan tujuannya agar litashqa engkau itu menderita. Tapi ada saat-saat, ya, engkau harus mendapatkannya itu dengan takdir Allah. Terutama ketika apa? Ketika mempraktikkan ini Al-Quran. Ya, itu saya ingatkan, kami tidak turunkan itu Al-Quran agar membuat hidupmu itu berhenti. Nah, Ibu, loh, tapi kan akhirnya gara-gara itu saya dihina, gara-gara berdakwah. Ya kalau mau buat hidup saya ini gak menderita begini, bagaimana? Sudah, saya berhenti berdakwah.
Saya berhenti memperhatikan Al-Quran. Saya hidup seperti dulu sebelum saya jadi nabi. Itu kan enak banget hidup saya. Ya nggak, Bu? Tapi ternyata bukan begitu. Bukan begitu. Bahkan sebaliknya terus diperintahkan untuk melanjutkan dakwanya. Walaupun secara zohirnya ada penderitaan baginya. Ya, diingatkan ibu sekalian, ya, litashko, bukan untuk kamu itu menderita. Illa akan tetapi, kenapa diturunkan? Tazkiratan lima yaksha. Agar menjadi peringatan. Menjadi peringatan ibu di Al-Quran. Lima yaksha. Bagi setiap orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau orang itu mengatakan dia takut kepada Allah, caranya apa? Caranya dia harus tahu ini Al-Quran. Karena Al-Quran berisi ajaran bagaimana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk membenarkan berita-beritanya, dalam bentuk melaksanakan perintahnya, dan dalam bentuk meninggalkan larangannya. Ya. Itu namanya orang yang takut sekalian. Takut kenapa? Takut nanti hidupnya semakin parah di dunia. Takut nanti ya kalau dia mati dia nggak punya kesempatan untuk mendapatkan surga puncak kenikmatan. Jadi Allah turunkan Al-Quran dengan begini keadaannya agar menjadi tazkiratan liman yakhsha. Peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Oke, Bu? Lalu bersambung yang berikutnya. Diingatkan Nabi tentang siapa yang turunkan ini Al-Quran. Tanzilan. Diturunkan ini Al-Quran. Dari siapa? Mimman khalaqal ardo. Mimman khalaqal ardo. Dari Allah yang telah menciptakan bumi ini. Wassamawatil ula. Demikian pula langit-langit yang tinggi ini. Ibu, kenapa disebutkan itu bumi dan langit? Dan kenapa diingatkan Allah penciptanya? Karena bumi dan langit ini, Bu, mengandung banyak kebaikan. Mengandung banyak kebaikan. Yang darinya kita bisa makan. Masya Allah. Makan dari bumi ini. Dengan berbagai macam makanan yang ada padanya. Kan? Yang dari langit turun air hujan. Yang bisa menyuburkan tanah-tanah kita. Dan mengemukkan hewan-hewan ternak kita. Ya. Artinya apa? Kalau orang praktekin Al-Quran, jangan khawatir dunianya. Karena yang suruh kita untuk berdakwah, yang suruh kita praktekkan di Al-Quran, adalah yang punya ini langit. Dengan semua kenikmatannya, dan yang punya ini bumi dan semua kenikmatannya. Dia rajanya itu. Dia itu maliknya. Ya. Kenapa takut sekalian? Masya Allah. Itu sekalian. Ini alasannya sekalian. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawati. Diingatkan. Artinya apa? Nabi jangan berhenti untuk mempraktekkan ini Al-Quran. Walaupun sekarang masih menderita. Walaupun sekarang dimaki-maki. Bahkan mau dibunuh. Jangan berhenti untuk mempraktekkan Al-Quran. Dan jangan berhenti untuk mendakwakan manusia kepada Al-Quran. Tenang. Kenapa? Aku yang punya dunia ini. Cuma saat ini apa? Aku mau menguji engkau. Sejauh mana engkau bersabar atas ujian yang aku berikan kepada engkau ketika engkau telah mengamalkan Al-Quran, demikian pula mendakwakannya. Kan kira-kira begitu sekalian. Kira-kira begitu. Ibu, sambung lagi ayat yang kelima. Siapa itu yang turunkan Al-Quran ibu sekalian? Ada sifatnya yaitu Ar-Rahman. Allah ya yang maha penyayang. Yang maha pengasih. Jadi dia yang punya itu langit. Dia yang punya itu bumi sekalian. Tapi bukan yang punya yang kikir.
Yang punya yang bakhil, bukan. Itu bukan sifatnya Allah itu kikir bakhil. Tapi yang punya ini langit bumi ini punya sifat sebagai Ar-Rahman yang sangat penyayang. Caranya apa? Dengan memberikan kepada siapa yang dia kehendaki apa yang dia punya di dunia ini, di bumi ini. Memberikan kepada siapa yang dia kehendaki apa yang dia punya di langit ini. Ar-Rahman. Ya, Allah ya. Ala arsyistawa yang di atas arsy-Nya dia itu berada, dia itu bersemayam dengan penuh kemuliaan. Masya Allah sekalian. Jadi Allah mengetahui semua keadaan kita. Ya, semua keadaan kita. Masya Allah. Dan Allah itu Ar-Rahman. Coba bisa lihat. Bayangkan nih. Jangan khawatir memperhatikan Al-Quran. Ditambah lagi dengan ayat yang ke-6. Allah mengabarkan tentang siapa dirinya. Ya. Allah mengabarkan tentang siapa dirinya yang telah menurunkan Al-Quran ini untuk dipraktikkan. Lahu, miliknya. Milik Allah. Ma fis samawati. Semua yang ada di langit-langit ini. Wa ma fil ardi. Dan semua yang ada di bumi ini punya Allah. Wa ma bainahuma. Dan semua yang berada di antara langit dan bumi ini. Bahkan wa ma tahta thara. Dan semua yang ada di bawah tanah. Di bawah tanah. Ya. Itu pun semuanya milik Allah SWT. Berselian. Masya Allah. Semua punya Allah. Makanya Allah itu suruh kita untuk mengamalkan Al-Quran ini. Makanya kalau mengamal Al-Quran, apakah takut dunianya? Nanti kalau saya itu sholat, ya ambil waktu sholat, nanti dagang saya nggak laku, ya orang pada datang siapa yang jaga toko? Bagaimana? Kalau perempuan, nanti kalau saya pakai jilbab, nanti nggak ada cowok yang mau melamar saya, ya. Nanti kalau saya begini, ya, nanti begini ya, serius. Subhanallah, takut dunia. Ah, kita diingat sekalian, kenapa takut dunia? Kenapa takut dunia? Ketika mempraktekkan Al-Quran ini. Padahal yang turunkan Al-Quran ini dan menyuruh kita untuk mempraktekannya dan mendakwakannya adalah Allah. Allah yang Al-Malik, yang merupakan Raja, yang merupakan Malik, pemilik semuanya, yang punya semuanya itu. Yang punya semuanya ini. Sehingga ya kita bisa tangkap bahwasannya kalau ada orang mempraktikkan ini Al-Quran, ya jangan khawatir dunianya. Ya gitu ya, Ibu Musa. Jangan khawatir dunianya. Allah akan urus itu dunianya. Tugas kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Sedangkan urusan dunia ini, biarlah Allah yang urus semuanya. Ya, Allah yang urus semuanya. Masya Allah. Makanya sekalian, ayat ini ketika turun ke sama Nabi, apa yang terjadi? Nabi terus melanjutkan dakwahnya. Nabi terus mengamalkan ini Al-Quran. Walaupun semakin hari bergerak, semakin bulan bertambah, semakin tahun bergerak, semakin parah kehidupannya. Itu kan terasa. 3 tahun kenabian, tahun 4, tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8. Oh, ya, makin hebat. Sampai-sampai harus minta sahabatnya, sudah kita nggak bisa berat. Apa? Ayo, sebagian pergi berhijrah kemana? Ke Habasyah. Nyebrang laut itu ke negeri Ethiopia. Subhanallah. Harus meninggalkan negeri mereka yang mereka sangat cintai, negeri Mekah. Terus sekalian, terboikot 3 tahun. Ini sebuah tempat. Ya. Sampai akhirnya apa? Allah suruh mereka untuk tinggalkan kota Mekah.
untuk berhijrah ke negeri yang baru, negeri Madinah. Padahal apa? Mekah adalah negeri yang paling dicintai oleh beliau alaihi salatu wasallam. Tapi sekalian, ya, lihat apa yang terjadi dalam proses beliau, ya, 12 tahun berat di kota Mekah. Ketika hijrah, mulai dapatkan kebaikan. Betul ada perang padanya, tapi perang itu Masya Allah banyak kemenangan padanya. Terus bergerak, terus bertambah pengikutnya. Dan bahkan pada tahun 8 Hijriah, Nabi dan para sahabatnya bisa kembali ke kota Mekah, menaklukkannya tanpa perang. Masya Allah. Ini Bu, ya. Litashko itu hilang. Litashko itu hilang. Penderitaan hilang daripadanya. Allah ganti dengan kebaikan. Allah ganti dengan keamanan. Allah ganti dengan kesejahteraan. Itu sudah kelihatan itu kapan ketika berhijrah ke kota Madinah itu. Tapi semakin bergerak bulannya, semakin besar kenikmatan yang mereka rasakan. Bapak Ibu muliakan. Jadi kira-kira ini yang kita mau tangkap dari ayat ini sekalian, ya. Jangan pernah merasa sulit, ya, hidup kita kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalaupun secara zahir kita merasakan ada masalah, maka kita harus sadari bahwa itu adalah adalah pemberian dari Allah untuk menguji kita. Ya. Menguji kita. Apa kita bisa naik level yang itu ujian? Atau kita ini patah, ya, rusak dengan ujian tersebut. Kan begitu sekalian. Ketika ada hal yang tidak mengenakan menimpa diri kita, itu adalah ujian untuk melihat sejauh mana prasangka kita kepada Allah SWT. Apa kita ini tetap husnuzon kepadanya karena dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Al-Latif, Maha Lembut, Ar-Rauf, Maha Penyantun, Al-Wadud, Maha Pecinta. Kita yakin itu atau ada keraguan tentang Allah, siapa dia? Kenapa ditimpakan masalah kepadaku? Kenapa ada keburukan menimpa diriku? Kan dia adalah ujian-ujian sekalian. Dan kadang-kadang, ya, orang yang mencintai kita itu memberikan ujian kepada kita untuk menguatkan kita karena sayang kepada kita. Ya, kalau gambar manusia kira-kira kalau ada dokter yang berikan obat, ya, yang ada pahit-pahitnya, ya ada pahit-pahitnya. Obatnya lagi banyak kayak obatnya itu. Ya, Ibu ini obatnya Bu, diminum ya sehari 3 kali. Banyak banget dok obatnya nih, banyak banget dok obatnya. Nah, bagaimana itu kan? Itu kira-kira waktu dokter kasih obat, kira-kira saya atau karena buat biar cepat mati aja ini Bu. Biar cepat mati nih Bu. Ada begitu? Oh, saya tuh sering itu ke puskesmas ngantar ya, ibu saya mertua tiap bulan ke rumah sakit. Oh, kalau kontrol la ilallah Allah, lihat obatnya la ilallah Allah, banyaknya bukan main. Tapi kayak siapa saya bilang gitu Kak. Ini kayaknya cepat mati nih, mertua saya nih. Banyak sekali obatnya. Kan nggak ada ya, pasti nggak begitu. Itu manusia begitu Bu. Tapi apa nggak ada orang yang mengatakan begitu? Apatah lagi dengan Allah. Jadi kalau kita Bu sekalian paham dengan ini semuanya, masya Allah ya, ya, kita kan akan berusaha untuk bisa menahan diri, tenang, ya, tetap baik, ya, dalam semua kondisi kita. Masya Allah sekalian, dengan Al-Quran, dengan Al-Quran, Al-Quran itu hadir, ya, untuk memberikan kita arahan, panduan, bagaimana bersikap pada semua kondisi. Bagaimana bersikap pada semua kondisi. Kalau ada kondisi yang buruk, ada ujian, disikapi dengan kesabaran. Begitu. Bagaimana bentuk kesabarannya itu, sekalian? Ya.
Biar ada bentuknya, dikasih contoh ya. Orang-orang yang diuji dengan masalah-masalah yang besar. Tapi mereka melewatinya dengan kesabaran. Kan ada itu ya. Masya Allah. Kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf. Masya Allah. Maryam. Orang yang punya ujian-ujian, masalah-masalah. Tapi dengan kesabarannya Allah angkat martabatnya oleh Allah. Dan sebaliknya ya. Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan-kenikmatan dalam hidup di dunia. Kenikmatan-kenikmatan dalam hidup dunianya itu. Bagaimana dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana mereka mensyukurinya. Nabi Sulaiman misalnya diberikan banyak kenikmatan. Masya Allah. Nabi Yusuf akhirnya diberikan banyak kenikmatan. Masya Allah. Nah, dari mana ibu bapak sekalian? Dari Al-Quran. Yang ketika dibaca, baca dengan tadabbur. Yang ketika didengarkan dalam sholat berjamaah, didengarkan dengan tadabbur. Yang ketika mau dihafalkan, maka dihafalkan dengan tadabbur. Nah, itu ibu sekalian yang membuat hidup kita semakin menikmati. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran dengan ungkapan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Masya Allah. Ala ingatlah bizikrillah. Kan? Dengan sebab. Ini punya dengan sebab. Disebabkan berzikir kepada Allah, maka tatmainnul qulub. Hati-hati kalian akan menjadi tenang. Akan menjadi tumakninah. Itu tatmainnah tumakninah. Tenang, Ibu. Apa itu tenang, Ibu? Tenang bukan berarti gak ada masalah. Tapi ada masalah tetap bisa tenang. Kan? Ada masalah tetap bisa tenang. Masya Allah, bagaimana bisa lihat? Ketika punya kenikmatan, apa kenikmatan bisa tenang. Tetap bisa terarah dalam semua kondisi-kondisi yang mereka alami. Dengan ingat Allah. Bagaimana bu ingat Allah? Nah, dengan cara mempraktikkan itu Al-Quran. Itu ingat Allah. Ya, ingat Allah dengan lisan, membaca Al-Quran, dengan berzikir. Tapi bukan cuma sekedar ucapan lisan. Tapi ingat Allah dalam bentuk mempraktikkan ini Al-Quran. Mempraktikkan Al-Quran dalam hidup mereka. Masya Allah. Tidak. Ini kemarin saya sempat itu lihat video di YouTube itu sekali kan. Setelah Masya Allah Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin di Palestina itu. Ya. Dan lebih 1 juta orang yang asalnya itu mengungsi dari wilayah utara dari wilayah utara ke selatan. Akhirnya bisa kembali. Ya Allah, itu sepanjang mata kembali pengungsi itu. Ya. Kembali, ya. Itu berkilo-kilo mereka jalan itu. Kembali. Tapi ketahuan apa? Kembali ke tempatnya apa? Yang rumahnya sudah pada hancur. Ya. Kembali ke tempatnya, kampungnya itu yang rumahnya sudah pada hancur. Tapi ketika itu ada yang tanya, bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu sekarang kembali? Inilah waktu yang paling berbahagia dalam hidup saya. Masya Allah. Inilah waktu yang paling berbahagia dalam hidup saya. Kenapa ya? Karena mereka bisa merasakan bagaimana Allah mengangkat masalah-masalah mereka yang berat. Dan ini ada awal ya untuk kehidupan yang insya Allah lebih baik ke depan, insya Allah Ta'ala. Yang bahkan bisa jadi ya lebih bagus ya berkali-kali lipat dengan hidup dia yang pernah baik sebelum kehancuran sebelumnya itu. Masya Allah. Sekalian kira-kira ini apa materi yang kita ingin sampaikan pada hari ini. Ya kami berharap bisa memberikan penguatan kepada semua kita ya untuk bisa menjalani hari-hari kita ini
Dan tentu ya, ini pertemuan sekalian kita kondisikan biar kita berada pada fase apa? Fase mempelajari Al-Quran. Terus kita belajar. Sampai kapan? Ya, sampai Allah memanggil diri kita masing-masing ini. Paling kurang Bu kita belajar ya, sampai kita bisa merasakan apa yang kita baca kita paham semuanya. Kalau kita merasa masih ada yang kita baca ayatnya kita belum paham, berarti masih ada ruang-ruang untuk kita belajar. Ya, masih ada ruang-ruang waktu untuk kita belajar. Dan belajar itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekalian mata kita hari ini ya sebagai pelengkap ya, pelengkap dan penguat akan materi tentang 8M. Pilar kuat mengimani Al-Quran. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua masalah kita dan bahkan mengangkat mengangkat kita dalam posisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya demikian semua materi yang sampaikan ya. Kira-kira dari materi ini sekalian apakah ada tambahan-tambahan yang mau sampaikan atau mungkin ada faedah-faedah yang dirasakan mau disampaikan? Dipersilakan. Pak Adib, ada yang mau disampaikan Pak Adib dari materi kita hari ini? Ada faedah, manfaat yang didapatkan Pak Adib? Ya Ustadz, apa yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa kita di dalam hidup di dunia ini harus berpunya cita-cita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang muflihun, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 5 tadi. Artinya untuk menjadi orang-orang yang muflihun, yang beruntung di dunia dan di akhirat, kita harus bisa mengamalkan 8M. Mengimani Al-Quran, membenarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwakan Al-Quran. Nah, itulah yang mesti harus ada pada cita-cita kita semua, pada keimanan kita semua, sehingga kalau kita bisa faham Al-Quran dengan mentadaburinya dengan maksimal, artinya hidup kita itu nanti akan dituntun oleh Al-Quran. Sebagaimana Nabi Muhammad mengamalkan Al-Quran, hidupnya itu dituntun oleh Al-Quran. Nah, demikianlah itu mestinya menjadi cita-cita kita bersama. Sebagaimana yang Ustadz sampaikan itu menjadi bekal, menjadi cita-cita kita untuk mengarungi hidup di dunia ini, untuk bisa bahagia di dunia dan di akhirat, bisa beruntung di dunia dan untung di akhirat. Ya, Masya Allah. Ya, tentunya kita harus meneladani Muhammad Nabi kita untuk sampai kita berdakwah, ya. Sampai tidak ada istilahnya takut, tapi harus berjuang sampai kita meninggal. Mungkin demikian Ustadz yang bisa saya gali dari apa yang Ustadz sampaikan tadi. Masya Allah. Syukran Pak Adib. Jazakallah khair atas penguatannya ya. Yang mempertegas ya tentang penting kita memperkuat ini 8M ini ya. Semakin kuat insya Allah semakin muflihun insya Allah ta'ala ya. Ada tambahan Ibu Salma? Pikir apa ini hal yang dapatkan pada hari ini sekalian? Yang bisa hikmah yang bisa didapat pada hari ini Ustaz, kalau memang apa lagi namanya, makin yakin atau sudah tidak ada keraguan lagi, tidak ada salahnya itu kita dalam minimal dalam sehari itu apalagi namanya nih, mentadaburi minimal satu halaman itu mentadaburi Al-Quran. Jadi ceritanya tidak ada keraguan lagi
dengan melihat ini tadi ayat mulai dari ayat 1 sampai ayat 6 sangat maksudnya sangat rugilah kita yang sudah tahu ini sudah diajarkan makna dari ayat 1 surat Toha ayat 1 sampai 6 ini sangat rugi kalau memang kita menyanyiakan tidak menyediakan waktu untuk membaca Al-Qur'an minimal satu halaman ini satu hari itu paling sedikit. Kalau misalnya sibuk sekali berarti memang harus meluangkan waktu untuk itu, Ustaz. Iya, Masya Allah. Iya, mudah-mudahan bisa istiqomah ke depannya. Insya Allah, Bu. Ini Iya, semua kita ini, Bu, butuh teman semuanya. Butuh teman dalam kebersamaan. Ya. Nggak ada orang itu, Bu, yang mengatakan sudah tinggi di gelarnya, sudah tinggi ilmunya, dia nggak butuh kebersamaan, Bu. Semua butuh kebersamaan. Dan ini penghasilan sementara adalah bahagian. Daripada kita menghadirkan kebersamaan dengan tujuan apa? Mencas kita, menjaga kita. Agar kita ini terus dalam posisi semangat ya. iya, Dan betul, Ustaz. beragama sampai pada waktu Allah panggil kita. Ya, panggil kita. Tapi semoga Allah panggil kita dalam posisi Allah ridho. Ya, dengan apa yang telah kita usahakan secara maksimal. Insya Allah ta'ala. Mungkin cukup ya. Masya Allah, pada hari ini. Ya, Insya Allah pekan depan kita teruskan lagi dengan kajian berikutnya. Seputar Al-Quran insya Allah ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga Bapak Ibu dalam kebaikan insya Allah ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an Aduh, la la ilaha illa anta, Asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaha wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.